Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kembali lagi kita ibu-ibu, kakak-kakak saya KPM untuk pertemuan kelompok seperti biasa, yaitu membahas modul selanjutnya ya Bu. Di sini modul 3 yaitu modul kesehatan dan gizi. Sebelum modul-modul sebelumnya sudah kita pelajari. Saya rasa ibu-ibu pasti masih ingat ya Bu ya. Iya Bu. Modul sebelumnya modul tentang apa Bu? Ibu-ibu saya juga agak-agak lupa ini Bu. Tentang modul 1 tentang pendidikan, modul 2 ya tentang pengeluaran apa ya Bu ya, pengelolaan keuangan ya, yang sangat kemarin juga agak ribet-ribet gitu ya Bu ya. Ya terima kasih udah mengingatkan saya kembali. Saya juga terkadang agak-agak lupa ya Bu ya. Di sini kita Bu masuk ke modul 3 yaitu tentang kesehatan dan gizi anak. Tapi di sini kita masuk ke sesi berapa nih? Sesi 11 atau sesi 10. Iya, sesi 10, sesi terakhir. Di sini tentang kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Nah, di sini kita bisa Bu lihat mengenal diare itu pertama ya Bu ya. Apa itu diare Bu? Iya penyakit bahasa apanya penyakit mencret ya Bu. Iya benar-benar. Di sini ada Bu pengertian diare, kita baca sama-sama ya Bu. Diare adalah buang air besar, BAB, encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Ini orang ibu-ibu harus jeli melihat anggota keluarganya. Kalau ada yang mencer misalnya anak ya Bu ya, buang air besar terus Bu, BAB terus, encer dan berupa air dan lebih dari 3 kali dalam sehari itu. Itu sudah kategori termasuk diare Bu, jadi hati-hati. Kemudian teruskan ASI dan MPASI. Ketika anak diare, berikan obat oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Ini dia obatnya. Kalau kita anak diare, kita kasih cairan oralit Bu. Itu untuk mencegah mengurangi atau bagaimana ya Bu ya. Kemudian segera bawa ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah. Jangan dibiarkan Bu di rumah terus karena ibu malas membawa ke tempat kesehatan, ibu biarin aja, itu sangat berbahaya Bu untuk anak ibu. Jadi ketika mulai ibu rasa tidak berkurang, ayo bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke bidan terdekat dan segala macamnya gitu Bu kan. Banyak ya kan Bu kita cegah diare dengan ini dia Bu pencegahannya diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan, makanan dan minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Mencegah diare itu Bu, kenapa terjadi diare itu Bu? Itu tadi, maaf mungkin lingkungan rumah orang ibu sedikit kotor lah, kita masuk kategori kotor lah ya Bu. Dan untuk makan anak itu piring gizinya tidak ibu perhatikan. Jadi itu bisa Bu mengakibatkan diare. Oke, di sini dia masuk kita Bu selanjutnya. Udah mengerti ya Bu? Ada pertanyaan Bu? Oh iya, iya. Bagaimana kalau anak kita megang tanah itu tadi Bu? Harus cepat Bu, cepat. Seperti kayak gini bukan? Bisa di atas kita lupa tadi Bu, saya lewatin. Kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Kesakitan pada anak seperti diare, kecacingan dan malaria dapat dicegah dengan ini jadi Bu pencegahannya. Mencuci tangan pakai sabun, BAB di jamban sehat, buang sampah pada tempatnya dan penggunaan air bersih sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas Bu. Kalau semua itu Ibu tidak lakukan, anak Ibu itu akan mengalami kesakitan. Seperti tadi, ya maaf, tidak cerdas, tidak tumbuh dengan sehat. Jadi anak Ibu megang tanah, Ibu biarkan, nggak ibu tidak Ibu perhatikan gitu. Ibu ambil, dia datang megang tanah, setelah itu dia ambil makanan dan makan dengan tangannya itu yang kotor tadi, sehingga kuman tadi masuk ke dalam mulutnya. Itu yang mengakibatkan diare Bu. Jadi kita sebagai orang tua tanggap
harus tanggap, dan memang benar-benar kalau punya anak kecil itu memang kita itu ya memang ya harus aktif Bu gitu, harus ya capek lah memang bisa dibilang. Kemudian kita masuk ke sini ya Bu, ke plicat yang selanjutnya, mengenal kecacingan dan pencegahannya. Ini anak orang ibu pun pasti banyak yang sering cacingan ini, banyak ini Bu. Kalau cacing itu kan apa Bu? Iya, perutnya besar, kurus, nggak mau makan. Karena yang makan gizinya cacing yang ada dalam tubuhnya. Ayo kita baca sama-sama ya Bu. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Seperti saya bilang tadi Bu, makanan yang masuk dari dalam ibu dimakan sama cacing di dalam. Cacing itu masuk kena apa? Ya tadi karena akibat kotor, cacing tadi masuk ke dalam mulut gitu. Jenis-jenis cacing. Cacing gelang. Ini sini ada Bu, cacing cambuk, kemudian cacing tambang. Ini dia nih, cacing gelang panjangnya sekian 10 sampai 35. Coba kita lihat sendiri ya Bu. Beratnya sampai 100 sampai 200 butir per hari. Ini cacing cambuk seperti ini, cacing tambang seperti ini. Yang besarnya cacing tambang ya Bu. Yang biasa di kita cacing gelang, yang biasa masuk ke perut itu biasanya cacing gelang. Oke, pencegahannya adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, potong kuku pendek dan bersih, gunakan alas kaki jika keluar rumah. BAB dan bak buang air kecil menggunakan jamban sehat, bersihkan bak penampung air dan tutup, dan membuang sampah pada tempatnya. Saya mau tanya, siapa yang udah punya jamban sendiri? Iya, bagus, terima kasih Bu kalau memang sudah punya jamban sendiri. Jadi yang lain jambannya di mana Bu? Di sungai? Waduh, jadi setiap malam kalau kebelet BAB berarti larilah ya Bu ke sungai. Cemana itu Bu? Itulah Bu, yang tidak sehat itu Bu. Ayo bangun jamban masing-masing, ayo bangun jamban sehat. Potong kuku tuh perlu rupanya Bu, jangan biarkan anak kita kukunya panjang-panjang. Itu nggak perlu. Kalau nanti kalau dia bisa menjaga kebersihan, kalau tidak bisa menjaga kebersihan, dari kuku itulah masuk kuman-kuman, masuk penyakit itu ke dalam tubuh anak kita. Oke, baik, selanjutnya di sini dia kan Bu, di dalam penyakit-penyakit yang biasa ini ada diare, kecacingan, dan kedua ini malaria. Dari sini semua, dari diare lari dia ke cacing, kemudian pasti dia akan lari ke malaria Bu, penyakit ini Bu. Mengenal malaria dan pencegahannya. Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Pencegahannya adalah memakai kelambu anti nyamuk bersinteksida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Segera bawa ke puskesmas jika demam disertai kejang, demam tidak turun dalam 2 hari, demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung dan atau BAB berwarna hitam. Ini udah bahaya sebenarnya Bu. Dari sana sepele kan Bu, nyambung ke sini masih makin kita sepelein. Kalau sudah masuk ke sini gimana lah mau sepele Bu, ujung-ujungnya nanti ke sini. Ini apa ini? Nanti sebentar saya terangkan dulu ini. Ini apa? Dari sini pasti masuk kemari. Kalau sudah kemari kan jadi repot Bu. Kita memerlukan pengeluaran yang besar jadinya. Jadi ini tadi apa Bu? Ini penyakit malaria. Ujung-ujungnya penyakit malaria ini kalau lari kemana? Ke DBD, demam berdarah. Ibu mengerti kan? Bagaimana demam berdarah itu luar biasa, penyakit demam berdarah itu mengerikan kan Bu? Seperti tadi Bu, karena apa? Berawal dari semua kita tidak hidup bersih. Malaria ini Bu, ini di sini kan katanya pencegahannya memakai kelambu anti nyamuk berinsektida yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Kalau rumah kita bersih Bu, ini nyamuk gak akan datang Bu ke tempat kita. Kolong-kolong tempat tidur, itu jangan berserakan Bu, sampah di bawah. Jadi itu harus dibersihkan, harus selalu membersihkan rumah. Makanya nyamuk itu tidak akan bersarang di dalam. Contoh kayak gini kan, segera demam tidak turun-turun. Ini kan demam tidak turun-turun dalam 2 hari. Demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung dan atau ya ini tadi larinya ke demam berdarah. Makanya kan tadi disuruh di situ kan Bu. Disuruh di situ bersihkan bak penampung air dan tutup dan membuang sampah pada tempatnya. Di sampah itulah Bu semua nyamuk demam berdarah itu hidup, berkembang biak. Jadi sehingga banyak kalau sekeliling ibu itu sampah berserakan, banyaklah dia nyamuk demam berdarah, akhirnya kan menyerang ibu, akan menghisap anak ibu, akan
anak ibu akan kena malaria. Jangankan anak ibu, semua ibu sekeluarga akan kena malaria. Jadi istilahnya awalnya dari apa? Dari yang sederhana. Oke, dari sini lari, kenapa saya bilang lari kemari? Iya, kalau sudah dari sini tidak bisa ditangani di rumah, pasti akan lari. Bawa ke puskesmas. Ini dia puskesmas. Bu, puskesmas itu di mana, Bu? Iya, di kecamatan. Sebelum kalau di desa apa namanya? Pustu, puskesmas pembantu. Tapi kalau sudah parah kita bawa ke puskesmas. Dari puskesmas mereka tidak sanggup, akan bawa ke rumah sakit daerah. Ini rumah sakit daerah di mana, Bu? Ya, di kabupaten. Nah, kalau kita di sini di Laburang. Nggak sanggup, mereka akan bawa ke rumah sakit rumah sakit umum pusat nasional di Jakarta atau di Medan. Kan? Jadi ini memerlukan uang, Bu. Oke, berobatnya gratis, Bu. Tapi biaya perjalanan kita, biaya makan kita, biaya menungguin, keluarga yang menungguin, itu kan semua memerlukan uang kan, Bu? Iya. Kalau kita tidak punya tabungan, bagaimana tadi itu? Itu tadi, untuk mencegah semua ini, kita hidup sehat, kembali lagi ke awal. Harus hidup sehat. Jadi itu makanya saya bilang kan, Bu, harus hidup sehat. Jadi ini semua bertautan, Ibu. Jadi ada pertanyaan, Bu. Iya, jadi kalau nggak sanggup, kalau nggak sanggup, Bu, ya itu tadi, kematian akan mendekati kita. Apa orang ibu mau mati dengan umur muda? Anak ibu biarkan seperti itu. Oke, berobatnya ini akan gratis, tapi keperluan yang lain, anak di rumah akan terlantar, yang mengurus di rumah tidak ada, karena ibu pasti akan mengurus yang sakit. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan, Bu? Iya, untuk ini kita nggak banyak ice breaking apa Ibu, karena materi kita agak padat ini kan, Bu. Ini sebenarnya materinya belum selesai. Nanti setelah ini belum selesai. Minggu depan kita masuk ke pencegahan. Ini tadi kan hanya masih mengenal. Kita kasih ini penyakit malaria, ini kecacingan, ini. Tapi untuk pencegahannya itu, yang untuk proses pencegahannya, untuk itu nanti di pertemuan selanjutnya, karena ini padat pertemuan kita padai dulu di sini ya, Bu ya. Oke, nanti Bu, sedikit walaupun belum tahu pencegahannya yang nanti pembelajarannya, ini di rumah sudah dilakukan ya, Bu ya. Oke, coba dilihat, Bu, di bawah kolong apa rumah bersih, harus bersih. Oke, Bu. Iya, ada lagi pertanyaan, Bu? Tidak, terima kasih. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu ya, Bu ya. Jangan lupa buku pintarnya tetap dibawa. Bulan depan kita pertemuan lagi untuk melanjutkan materi ini karena ini belum selesai. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.